Ya, dokter. Juga bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, pada malam hari ini kita mau bahas gangguan liver dan penanganannya dengan konsep Karnus. Ya, kita tahu semua, Bapak Ibu, bahwa di tubuh kita ini ada organ dalam yang paling gede itu apa? Yaitu liver, Bapak Ibu. Ya, ini normal size-nya itu segini, tapi dia bisa membesar. Dan liver ini penting banget, nanti akan kita bahas. Jadi kalau kalau misalnya ditanya liver kita di mana, ya di dekat diafragma sini. Kurang lebih adalah lebih cenderung ke kanan, tapi dia di ini ya di tengah-tengah ya. Ya ini kalau ini lambung di sini, nah liver di sini. Jadi menurut American Liver Foundation dikatakan bahwa fungsi liver itu banyak ya. Jadi liver itu tugasnya adalah membuat cairan empedu. Ya fungsinya untuk apa? Empedu. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua. Kemudian yang kedua menyimpan vitamin dan mineral. Kemudian menyimpan energi lah. Ini sering dibahas Pak Iwan di kuliah Karnus. Ada namanya glikogenesis. Jadi dia merubah gula menjadi glikogen. Itu disimpan di liver. Kemudian merubah lemak menjadi keton dan glukosa. Itu namanya gluconeogenesis. Itu yang melakukan liver. Jadi dia menyimpan dan juga menghasilkan energi pada kondisi darurat. Kemudian yang keempat itulah membangun otot. Nah, tadi dia glikogen itu disimpan dalam bentuk otot nanti juga dari situ. Kemudian yang kelima memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menjaga darah tetap bersih. Ya, ternyata kalau kita bicara sistem kekebalan bukan hanya di sel T ataupun sel B dan juga sel darah putih ya, liver juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena protein plasma darah, kemudian ada beberapa komponen pembuat darah itu dibuat di liver. Kemudian yang keenam itu melindungi kita dari polusi atau bahan kimia berbahaya. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh itu ternyata ada namanya portal hepatik. Kita makan ataupun kita minum, setahunya kan makanan minuman itu masuk ke darah ya. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Ternyata tidak semudah itu Bapak Ibu. Jadi liver itu merupakan ini dulu screening pertama, benteng pertahanan pertama setelah lambung. Jadi makanan yang sudah lewat lambung nanti masuk ke darah dia langsung ke portal hepatik, yaitu langsung ke pintu, satu pintu liver itu. Nah, disitulah bahwa liver kita ini akan memilah-milah mana yang beracun, mana yang tidak. Kemudian yang ketujuh menggantikan luka dan goresan akibat perdarahan. Nah, ini hubungannya ke ini ya, liver itu menghasilkan beberapa elemen seperti golongan protombin, fibrinogen dan sebagainya itu dihasilkan oleh liver. Kemudian selain itu juga membantu tubuh melakukan screening terhadap obat yang dikonsumsi ya tadi sudah saya singgung. Ya, ini menurut American Liver Foundation. Bagaimana pendapat yang lain? Nah, kita ambil juga dari kompas.com. Ternyata Kompas sendiri dia ngadop dari Medical News Today. Katakan bahwa fungsi utama liver ini sama memproduksi empedu, menyerap dan memetabolisme bilirubin. Ya, jadi darah itu ada masanya kalau dia sudah habis waktu dipecah oleh liver, nanti dibuang dalam bentuk bilirubin. Kemudian juga mendukung pembekuan darah tadi sama, memetabolisme lemak, yaitu proses gluconeogenesis tadi. Kemudian penyimpanan energi juga sama, penyimpanan vitamin dan mineral, kemudian membantu metabolisme protein, kemudian menyaring darah dan fungsi imun. Ya, itu fungsi liver itu demikian banyak seperti itu Bapak Ibu. Di sini kenapa nggak dijelaskan ya dia membentuk gula hati ya. Yaitu adalah liver kalau kalau dia harus melakukan pekerjaan ekstra Bapak Ibu. Seperti di pembahasan-pembahasan kita sebelumnya,
Kalau kita bicara tentang diabetes, selalu kita bilang ini namanya gula darah puasa. Siapa yang memproduksi? Yaitu adalah liver dengan cara mengolah lemak menjadi keton dan gula itu glukosa ya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya itu bukan pekerjaan utama liver, Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau ada gangguan metabolik sampai muncul gula darah puasa, itu sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Karena liver harus bekerja ekstra. Sedangkan secara pekerjaan job description yang aslinya ya ini banyak sekali sudah. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana proses perjalanan nutrisi atau apapun yang masuk ke dalam tubuh, baik lewat mulut, lewat pernafasan, atau mungkin lewat kulit yang kemudian merembes ke peredaran darah, itu eh, semuanya akan lewat liver. Nah, kalau yang umum ya, makanan itu masuk ke esofagus, kemudian diproses di lambung. Setelah diproses di lambung, masuk ke usus halus, mestinya kan ke peredaran darah ya. Ternyata enggak, dia harus ke liver dulu, kemudian di sini dipilah-pilah, di screening. Kalau dia misalnya baik, ya baru dikirim ke peredaran darah. Kalau tidak baik, diekskresi lewat ginjal ataupun lewat feses. Nah, di sini ada lagi kelanjutannya dari peredaran darah nanti harapannya sudah berupa nutrisi dalam bentuk monomer. Dari sini bisa masuk sel. Itulah eh, lazimnya seperti itu. Kalau seperti ini terjadi, ya manusianya sehat, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bicara masalah pemilahan di sini ya. Kalau dalam ini ya pembahasan farmakologi, biasanya liver itu ada namanya sitokrom P450. Itu ternyata dia adalah suatu jalur eh, dia akan membaca itu sebagai racun atau sebagai apa baru di itu ya, baru dia ini baru diterima oleh peredaran darah. Dan tentu kalau sesuatu masuk ke dalam tubuh, kalau itu bukan makanan manusia, pasti sama liver akan dirubah dulu. Nah, ini kerjaan ekstra lagi Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalnya makanannya adalah makanan yang lazim, liver nggak perlu kerja keras. Tapi begitu makanan ini banyak mengandung bahan kimia, apalagi mengandung logam, waduh, pasti ini akan kerjanya setengah mati liver ini. Dia bisa eh, kerja lembur ya. Jadi karena racunnya demikian banyak dan ini harus dibuang. Lah dampaknya kemana? Ekskresi ini kalau lewat urin ya pasti ginjalnya juga kena. Nah, kalau kita bicara tentang liver, banyak orang yang mengalami sakit liver. Nah, gejalanya apa? Yaitu kulit gatal. Ini hati-hati itu tanda-tanda awal ya. Kemudian kulit dan mata menguning atau ekterus. Ini biasanya kalau sudah parah seperti ini. Kemudian yang umum juga kelelahan kronis, mudah lelah, selera makan tidak ada, isinya malah mual, muntah, kemudian gairah seks menurun, urin berwarna gelap, cenderung agak kayak warna teh ya. Kemudian muntah atau mual, feses pucat ataupun berwarna tar atau gelap. Kemudian kecenderungan mudah memar. Jadi kalau kulitnya apa bagian tubuh kita ini bagian luar kita kena benturan benda tumpul aja memar. Nah, itu hati-hati. Kemudian yang lainnya adalah bengkak dan nyeri pada perut sebelah kanan atas. Dan asites atau perutnya membengkak ya. Tadi ada video yang nggak sempat keluar suaranya tadi itu adalah asites. Kemudian yang terakhir, kerusakan hati ini sudah deteksi Bapak Ibu. Bahkan ada catatan 80% liver itu yang rusak itu nggak ada gejalanya. Tapi sudah rusak 80%. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Ya, ini contohnya kalau mengalami ikterus ya. Jadi ini kisah nyata, ini adalah saya ambil dari beberapa kumpulan ini ya. Pembahasan di para ahli liver dunia mengatakan bahwa ini ada pasien namanya Garrett Wicks. Ini waktu itu sudah tidak ada harapan hidup karena livernya sudah rusak. Tapi ternyata ada yang memberikan donor.
dari keluarganya memberikan donor. Gareth Wicks ini akhirnya diberikan donor. Akhirnya dia sehat ya. Sebelumnya kuning kayak Hulk nih ya. Kulit-kulitnya kuning kehijauan. Ya, bagaimana sih kerusakannya atau bagaimana perbedaan? Jadi liver ini seperti ini, bentuknya coklat tua dan dia halus mulus gini ya. Ini namanya jaringan ikat Bapak Ibu. Nah, ternyata karena terkena sesuatu hal, dia berubah menjadi sirosis. Ini namanya jaringan parut. Ya, kalau seperti ini terjadi, liver sudah tidak bisa dipakai lagi, apalagi kalau rusak semua, susah. Nah, apa sih prosesnya? Jadi fase-fase prosesnya seperti ini. Pada waktu dia masih sehat, itu disebut sebagai healthy liver. Kemudian kalau masalahnya karena gangguan metabolik, ada fatty liver. Pertama ada fat dulu, ada lemak. Kemudian mengalami fibrosis, mengalami cirrhosis dan cancer atau disebut sebagai hepatoma. Ini kalau sudah seperti ini harapan hidupnya sangat tipis. Kami pernah mendapatkan pasien-pasien seperti ini yang sudah dalam kondisi hepatoma. Ternyata sudah terlambat Bapak Ibu. Akhirnya eh, beliau ini tidak tertolong ya. Ya kita berusaha ternyata sulit. Oleh karena itu mohon bahwa kalau kita membahas liver, perhatikan baik-baik dan mudah-mudahan kita semua ini livernya masih baik ya Bapak Ibu. Saya yakin kalau tidak nggak aneh-aneh hidupnya pasti akan baik. Kalau di luar negeri, gangguan liver tuh kebanyakan karena ini ya minum alkohol Bapak Ibu. Bahkan mereka ini alkoholnya berapa persen yang sering diminum itu ternyata beda-beda kasusnya. Jadi seperti ini. Ya nanti bisa dibaca lagi. Ya alkohol itu memang banyak sekali memegang peranan dalam menyebabkan liver. Itu yang nomor satu itu Bapak Ibu. Lebih jauh bahwa kalau kita perhatikan, kita pelajari tentang kelainan hati atau hepatitis, itu ada 7 ya, ya yang kami kenal. Jadi ada hepatitis A, itu masih bisa sembuh. Kemudian ada hepatitis B, hepatitis non A, non B. Nah, ini ada hepatitis C, D, E, itu sebenarnya ada, tapi tidak saya cantumkan, nanti bisa kita pelajari lagi. Yang jelas bahwa hepatitis A dan hepatitis B itu dulu aja. Kemudian ada juga NASH atau non-alcoholic steatohepatitis atau NAFLD. Ini istilah-istilah yang para ahli dunia itu mengatakan kasusnya seperti ini. Non-alcoholic fatty liver disease. MASLD, metabolic dysfunction associated liver disease. Kemudian alkoholik steatohepatitis dan alkoholik liver disease. Ini yang alkoholik ya. Dan yang ketujuh adalah sirosis. Ya, ada banyak Bapak Ibu kasus seperti ini. Dan ternyata yang mengerikan dari 7 kasus ini hanya satu yang bisa sembuh. Tapi yang lainnya nggak bisa. Semuanya berakhir dengan sirosis hepatoma. Kalau sudah sirosis hepatoma, hidupnya sangat terbatas ya. Makan tidak bisa enak, tubuh makin kurus, mudah lelah, dan sebagainya. Ya, penyebabnya apa? Penyebab gangguan liver itu karena kebanyakan adalah karena virus hepatitis. Ya, ini yang paling ditakuti adalah virus hepatitis yang B ya. Kalau hepatitis A itu masih bisa sembuh, tapi juga kalau terkena itu enggak karu-karuan rasanya. Jadi harus betul-betul istirahat total ya. Dan yang hepatitis A pun bisa menjadi ke hepatitis B. Kalau yang hepatitis A itu kebanyakan karena makanan yang kurang higienis. Kalau yang hepatitis B itu kebanyakan dari sini ya. Pergaulan bebas, jadi seks bebas, ganti-ganti pasangan, kemudian narkoba. Itu dari jarumnya ya, karena mudah menular. Kemudian penggunaan ini ya alat tato. Ya, saya kira di sini nggak ada yang eh,
ngikutin ini. Dan perilaku tidak sehat, kalau yang suka makan di luar hati-hati. Kadang-kadang ada masa-masa tertentu virus hepatitis A itu menyebar. Kemudian yang ketiga alkoholik ini yang paling banyak. Juga gangguan metabolisme ini lebih banyak lagi. Jadi akibat adanya metabolic syndrome. Dan yang menarik ada penelitian yang mengatakan bahwa para pekerja yang lebih banyak shift malam dibanding pekerja yang shift siang itu yang terkena hepatitis lebih banyak yang shift malam ya. Dan yang keenam karena obat-obatan. Jadi hati-hati obat-obatan ini bisa dua ya. Pokoknya yang sifatnya manipulatif itu kita sebut obat-obatan. Baik obat dari farmasi maupun dari jamu itu keduanya kerjanya manipulatif ya. Kemudian ada juga keracunan aflatoksin. Ini racun dari pertanian biasanya dari kacang tanah ya. Bapak Ibu kalau misalnya makan kacang tanah meskipun itu makanan manusia, kalau misalnya ada jamurnya, ada sudah berjamur ataupun mungkin sudah kehitam-hitaman yang rasanya agak pahit itu jangan dimakan karena itu sifatnya toksik dan bisa menyebabkan gangguan liver. Kemudian yang kedelapan bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri pada usus halus. Jadi pada masa tertentu misalnya terkena ini ya kolitis yaitu gangguan pada usus besar ataupun tipes tapi yang bolak-balik kena tipes terus gitu ya. Kambuh-kambuh ini bisa menyebabkan juga gangguan liver. Jadi hepatitis itu ada beberapa Bapak Ibu, namun kami di sini yang kami bahas adalah hepatitis A. Itu disebabkan oleh virus hepatitis A. Ini masih bisa sembuh kalau ini. Tapi kalau yang hepatitis B ini sulit sembuh. Bahkan hampir semuanya itu eh, sebagian besar ya itu mengalami sirosis ya. Ada beberapa yang bisa sembuh. Tanda-tandanya apa? Kalau hepatitis B itu namanya HBsAg-nya positif. Kalau dia dinyatakan sembuh, itu kalau muncul anti HBsAg. Nah, kalau itu muncul, oh berarti sudah ada. Tapi dari laporan itu cukup memprihatinkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari meskipun sudah muncul anti HBsAg, ternyata tingkat kerusakan bekas dari virus tadi masih berjalan terus. Ini kalau laporan-laporan dari beberapa laporan dari ini ya, ahli-ahli kesehatan yang terutama dokter ya. Nah, pengobatannya apa? Sampai saat ini pengobatan yang hasilnya signifikan sembuh total itu belum ada ya, kecuali hepatitis A tadi. Dan apa yang dilakukan oleh para ahli itu biasanya mereka kalau mempunyai pasien-pasien yang hepatitis, pengobatannya adalah disuruh istirahat. Kemudian pengaturan makan, biasanya tidak diperbolehkan makan yang mengandung banyak lemak dulu. Buah-buahan yang isinya fruktosa itu juga tidak disarankan dulu. Kemudian yang ketiga, pemberian vitamin yang sifatnya hepatoprotektor. Biasanya yang mengandung lecitin. Ada juga cara pemberian dengan obat antivirus, tapi ini juga hasilnya tidak bagus. Kemudian dikasih interferon sintetis. Ini juga hasilnya kurang memuaskan dan mahal sekali Bapak Ibu. Itu sekali suntik ini bisa jutaan rupiah interferon ini. Kemudian yang keenam pemberian herbal jamu itu biasanya dikasih temulawak sama kunyit. Itu aja. Kemudian eh, pencegahan dikatakan bahwa pencegahan adalah cara yang terbaik. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa hampir semua pasien hepatitis B, C, D, dan E itu hidupnya berakhir dengan kondisi sirosis dan berakhir dengan hepatoma. Ya, para ahli nutrisi dari saya baca dari beberapa ini ya,
dari majalah di Amerika dikatakan bahwa ada beberapa makanan itu bisa mengobati fatty liver. Ini adalah contohnya sayuran yang hijau, brokoli, bayam, kubis itu bisa. Ini sebenarnya apa? Karena banyak serat ya, sepertinya ya. Kemudian yang kedua ikan, kacang kenari. Dikirain burung kenari. Ini kacang kenari, maaf nih. Belum nulisnya belum sempurna. Kemudian susu, minyak zaitun, dan teh hijau. Lah ini. Teh hijau ini bisa mengobati fatty liver. Itu laporan dari para ahli di Amerika. Ya, itu tadi adalah penanganan dengan cara-cara umum, Bapak Ibu. Bagaimana penanganan gangguan liver dengan konsep Karnus? Ya, kita tahu, Bapak Ibu, bahwa akibat adanya gangguan metabolisme, itu sel-sel itu terganggu. Sel-sel itu kelaparan, dan salah satunya memang menyebabkan gangguan liver juga ya. Di mana sebelum terjadi gangguan liver, diawali dulu dengan hiperkolesterol, kemudian fatty liver, dan sebagainya. Nah, ini para ahli mengatakan ini nggak ada obatnya. Dan ada satu harapan baru bahwa Pak Iwan Beni selaku founder konsep Karnus berulang-ulang mengatakan tubuh manusia itu sudah sempurna. Dia bisa mengupayakan dirinya sendiri. Yang penting selnya bisa makan, tubuh kita bisa auto healing, auto repair dan sebagainya. Dan enggak, bukan kaleng-kaleng ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan kepada manusia itu sel yang jumlahnya sangat banyak, ada 60 sampai 100 triliun sel. Dan kita tahu bahwa sel itu merupakan Itu merupakan organ yang terpenting dari yang tubuh. terpenting. Yang penting apa? Yang penting penuhilah kebutuhan sel tadi dengan beberapa elemen ini, yaitu oksigen, air bersih, nutrisi seimbang, dan sirkulasi, maaf, akselerasi hormon yang sesuai. Nah, ini tentu akan dibawa oleh darah ya, oksigen, air bersih dibawa oleh darah. Nah, ada satu harapan baru juga bahwa kalau dalam konsep Karnus, ternyata cara pandangnya itu beda dengan cara pandang kesehatan umumnya. Kalau umumnya itu cara pandang kesehatan hanya mempelajari tentang fisiologis ya, atau cara kerja tubuh lazimnya seperti apa, itu adalah fisiologis. Tapi kalau di konsep Karnus, cara pandang kesehatan itu selain fokus pada ini ya, pemberian makan untuk sel, itu adalah bagaimana sel itu dalam melakukan pembangkitan energi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat sel itu melakukan pembangkitan energinya apa? Yaitu dengan bahan bakar atau bahan bakunya berupa glukosa dan asam lemak. Kalau asam lemak dan glukosanya ini bisa masuk ke sel, itu selamat. Kemudian di sisi lain dalam kondisi darurat juga tubuh bisa menghasilkan keton ya. Kalau asam amino ini sangat darurat sekali, tapi dalam hal pembangkitan energi, yang penting adalah glukosa dan asam lemak. Dan kita tahu, sekali lagi saya ulangi, bahwa lambung yang baik itu adalah benteng benteng pertama dari kesehatan manusia. Karena dari lambung yang baik ini, tubuh kita bisa menyediakan asetil CoA, baik dari karbohidrat maupun dari lemak. Ya, dan secara langsung lambung itu akan mengolah karbohidrat menjadi asetil CoA, protein menjadi asam amino. Tetapi dalam hal mengelola lemak, dia nggak langsung ya. Ternyata lambung itu menghasilkan asam amino dulu, dari sini dijadikan enzim. Kalau sudah jadi enzim nanti akan bisa merubah kolesterol atau trigliserid menjadi asam lemak, baru jadi asetil CoA. Kalau seperti ini terjadi, maka semuanya akan aman. Sirkulasi darah lancar, kemudian gula darah, kemudian profil darah semua akan baik, termasuk juga organ liver di sini. Dan tubuh bisa sehat, optimal. Namun kalau lambungnya buruk, ini masalah karena asam aminonya tidak terbentuk. Kemudian efeknya apa? Trigliserid tidak bisa dirubah menjadi asam amino.
otomatis kebutuhan sel akan asam lemak itu tidak terpenuhi. Nah, disinilah akan terjadi kekurangan Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan Pak Iwan bahwa yang penting selnya dapat makan. Nah, makanan selnya itu apa? Bukan hanya gula, tetapi juga berupa asam lemak. Karena kalau kita sudah bicara tentang sel minta makan, itu bukan hanya urusan masalah menghasilkan energi saja, tetapi juga bagaimana sel itu bisa menghasilkan hormon, enzim yang mendukung sistem imun. Nah, kalau seperti ini tidak bisa diberikan kepada sel, maka sirkulasi darah semuanya terhambat, organ-organ pun juga terganggu semua. Salah satunya yang muncul memang diabetes yang muncul ke permukaan. Ternyata di balik diabetes ada juga komplikasi, ya, ada komplikasinya. Jadi akibat asam amino gagal dibentuk, ini adalah masalah besar ya Bapak Ibu. Kemudian trigliserid tidak bisa dimanfaatkan. Ya, kita tahu sekali lagi kami ulangi bahwa bagian terkecil dari tubuh manusia adalah sel itu seperti ini. Pembangkitan energi lemak itu dilakukan di mitokondria di ini ya, bentuknya kayak kacang. Kemudian kalau pembangkitan energi dari glukosa menjadi asetil CoA itu terjadi di sitoplasma. Makanya gula itu lebih gampang ya, lebih gampang dijadikan energi. Tetapi gula saja masih tidak cukup. Ya, sekarang kita mengenal lebih dalam ya. Kalau kita masuk di konsep Karnus, jadi siap-siap pusing ya katanya ya. Ternyata harus lebih dalam lagi. Kalau kita melihat dari ini tadi yang di halaman pertama kedua tadi, menurut eh, beberapa ini ya pandangan umum, liver itu kerjanya itu aja. Ternyata begitu kita masuk lagi ke dalam liver, lebih jauh untuk lebih detail, ternyata liver kerjanya banyak sekali dan strukturnya seperti ini ya, memiliki bobot. Makanya tadi dikatakan bahwa liver itu merupakan organ dalam yang paling gede. Dia hampir bisa sampai 2 kilo ini. Kemudian ciri khas yang lain apa? Liver itu berbeda ya. Dengan organ lain, misalnya kayak ginjal, itu sulit melakukan regenerasi. Tapi liver itu gampang melakukan regenerasi. Jadi misalnya ini dipotong di sini ya, tas gitu, dia nggak beberapa waktu kemudian dia bisa tumbuh, dia masih bisa ya, sepertiga pun masih bisa ya. Makanya tadi di statement pertama tadi kami katakan bahwa kerusakan liver sampai 80% itu orangnya masih sehat. Dan kalau misalnya ada kesempatan liver ini bisa tumbuh, dia bisa sehat kembali sebenarnya. Dan dia bisa tumbuh dalam waktu cepat ya, hanya 2 minggu dia bisa bisa tumbuh itu hebat sekali liver itu. Ya, ini adalah liver. Ada satu yang perlu dicermati di sini, liver itu memerlukan pasokan darah yang sangat gede ya, termasuk organ yang paling besar mendapatkan pasokan darah melalui ini ya, vena hepatik di sini. Ini kalau dari dalam di balik liver itu ada empedu ya, kemudian ada eh, vena portal. Ini kalau dari sebelah depan itu seperti ini gambarnya. Tadi kami singgung juga bahwa liver itu sebelum makanan itu sebelum masuk ke dalam darah, dia masuk dulu ke namanya portal hepatik ini tadi. Dia masuk ke sini baru sama liver tadi di screening, racunnya dibuang, tapi yang tidak beracun diambil baru dialirkan ke seluruh darah. Selain itu juga liver mempunyai tugas yang banyak sekali ya. Jadi lebih jauh peran liver menurut konsep Karnus itu adalah dalam hal memetabolisme karbohidrat. Ini yang sering disinggung Pak Iwan. Jadi karbohidrat dirubah menjadi glukos 6P jadi asam pirufat, kemudian menjadi glikogen dan sebagainya itu dilakukan oleh liver.
Kemudian lipid, dia memetabolisme lipid. Kami ulangi lagi di dalam kuliah konsep Karnus dikatakan bahwa lemak itu masuk ke dalam darah, nanti dirubah menjadi kilomikron, kemudian menjadi LDL, ILDL, HDL, itu juga dilakukan oleh liver. Kemudian yang ketiga, metabolisme protein, kemudian memproduksi cairan empedu. Ternyata cairan empedu ini eh, fungsinya adalah untuk menetralkan makanan yang sifatnya asam. Jadi kalau keluar dari lambung masih dalam posisi asam dengan pH antara 5 sampai 6, nanti oleh cairan empedu ini akan dinetralkan sehingga ususnya aman, tetapi kuman-kuman yang mungkin terangkut oleh makanan tadi dipastikan mati ya. Kalau dia bisa terkena oleh asam lambung yang pH-nya antara 2 3 tadi. Dan di sini cairan empedu itu dihasilkan oleh liver. Kemudian yang kelima sebagai pengelola atau treatment terhadap organ yang rusak. Contohnya darah. Darah merah kita ini umurnya adalah 4 bulan atau 120 hari. Nah, supaya ada pergantian yang sudah umurnya sudah 4 bulan tadi dibuang. Tetapi nggak mungkin kalau dibuang dalam bentuk butiran-butiran darah merah itu. Dia akan dimasukkan dulu ke liver, nanti akan dipecah-pecah jadi bilirubin, baru dibuang. Kemudian yang keenam sebagai reservoir darah. Kemudian yang ketujuh juga bisa memproduksi kelenjar getah bening dan juga plasma darah ya. Kalau kita bicara tentang liver, kemudian dengan pola-pola hidup tidak sehat, liver itu tidak hanya mendeteksi alkohol saja, tapi dia juga mensintesis atau memproduksi asam empedu untuk penyerapan lemak dan detok, kemudian menyimpan karbohidrat ya hampir sama ini, kemudian menghasilkan kolesterol dan lipoprotein, kemudian menghasilkan IGF-1 atau hormon pembentuk otot, menghasilkan SHBG atau mengikat hormon seks, testosteron plus estradiol. Kemudian juga liver mengubah vitamin D menjadi bentuk yang lebih aktif. Ini juga sering disinggung oleh Pak Iwan di forum grup discussion ya. Dan ternyata juga mengubah T3 menjadi T4. Nah, ini pada berhubungan dengan orang kena gangguan hipotiroid ya. Ternyata hipotiroid salah satunya juga dari masalah liver dari situ, Bapak Ibu. Ya, tentu kalau kita bicara tentang gangguan penyakit, tentu kita akan mencari solusinya ya, Bapak Ibu. Konsep Karnus selalu memegang ilmu dasar, termasuk juga ilmu dasar kesehatan yang paling kuno pun masih dipegang selama itu benar ya. Ilmu kesehatan kuno itu mengatakan bahwa kesehatan seseorang itu yang penting ada dua pilar, yaitu adalah karena sistem pencernaan dan karena sistem sirkulasi darah yang baik. Kalau dua hal ini bisa, maka organ itu bisa dijaga dengan baik, sistem bisa bekerja dengan baik, dan tubuh kita bisa melakukan proses yang serba otomatis tadi, bisa auto healing, auto repair, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kedua hal ini selalu dipakai oleh konsep Karnus. Ya, kalau tadi sebelumnya kita singgung masalah gangguan lambung, mungkin ada beberapa yang masih ragu-ragu ya. Mosok ada hubungannya gangguan lambung dengan diabetes. Nah, ini ada satu jurnal yang mengatakan bahwa ternyata orang yang trigliseridnya tinggi itu merupakan salah satu tanda dari kelainan lambung. Nah, ini pembuktian terbalik. Jadi dia trigliserid tinggi baru ketemu orang-orang yang trigliseridnya tinggi ini ternyata ada mengalami gangguan lambung berupa GERD. Nah, dari sinilah sebenarnya sudah tercermin bahwa benar kalau selama ini konsep Karnus mengatakan penyakit diabetes itu karena gangguan lambung. Nah, ini dari Korea ya. Mungkin banyak penelitian-penelitian yang sudah mulai mengatakan bahwa gangguan lambung itu menyebabkan gangguan metabolik. Tetapi saya juga heran, saya cari-cari kok yang muncul malah dari Korea. Di mana selama ini kalau kita mengenal the big pharmacy itu biasanya dari Amerika, Jerman, England. Ya, saya kurang tahu kenapa kok seperti itu. Ini justru yang muncul dari Korea ini. Ya, kita bicara tentang fatty liver,
tentang gangguan metabolik, ya kita prihatin ya kalau ketemu dengan orang lain yang bentuknya seperti ini. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, tentu kita dalam hati gitu ya. Jadi Bapak Ibu, demikian bahwa kita tahu bahwa kita bicara tentang gangguan liver, selain yang disebabkan oleh karena alkohol, karena virus, ternyata gangguan liver itu sebagian besar disebabkan karena adanya ini ya, metabolic syndrome. Metabolic syndrome penyebabnya adalah dari gangguan liver. Kalau kita lihat dari gambar ini, akibat gangguan metabolic syndrome, dia bisa ke fatty liver, ke gangguan liver, kemudian juga eh, terjadi rentan infeksi. Ini juga menyebabkan gangguan liver juga, hiperkolesterol menyebabkan fatty liver, aterosklerosis menyebabkan sirkulasi darah terganggu, otomatis liver yang perlu pasokan darah yang banyak tadi ya, dia pasti terganggu. Jadi at least bahwa akibat gangguan metabolik syndrome lah ini ya, yang merupakan pusat segala penyakit, terutama penyakit gangguan liver. Dan kita beruntung bahwa setelah mengenal konsep Karnus, gangguan metabolik sindrom yang notabene katanya nggak ada obatnya, ternyata bisa kita atasi. Dan kalau bisa kita atasi, otomatis semua masalah ini berangsur-angsur akan selesai dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ada video yang menggambarkan ini ya, ini adalah Bapak Eko Wahyudi. Bapak ini sudah dengan sukarela, silahkan, enggak apa-apa disebar. Jadi beliau ini penderita diabetes, gula darahnya sempat 500, bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Ini perutnya besar sekali waktu itu, nggak bisa jalan saking gedenya perut. Jadi kemana-mana didorong. Ini semuanya bengkak, berisi air ya, namanya asites ya. Setelah menerapkan konsep Karnus 3 bulan, itu berangsur-angsur membaik dan foto yang terbaru yang dikirimkan ke saya seperti ini. Sudah normal Bapak Ibu. Artinya bahwa kalau teori tadi berbagai gangguan liver kecuali masalah alkohol ya, itu disebabkan karena gangguan metabolik. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa di sini gangguan lambung itu merupakan masalah utama ya. Lalu apa solusinya? Ya, tadi sudah ada bukti. Bukti tadi itu sudah kita terapkan dengan sebelumnya sudah kita terapkan dengan 6 kunci ini Bapak Ibu. Yaitu selama kita bisa memperbaiki metabolisme, terutama merekonstruksi lambung, kemudian memberikan gizi yang baik dan menjaga kondisi darah supaya tidak terjadi parsial oksidasi, kemudian mengkonsumsi makanan manusia, ini dipastikan makanannya tidak beracun ya, dan menghindari makanan yang dimodifikasi serta memberikan makanan yang berenergi yaitu dengan beras karnus, kemudian juga cukup istirahat, berpikir positif dan selalu bersyukur serta berjemur. Inilah benteng pertahanan kita dalam menghadapi gangguan liver yang menjadi penyakit yang sangat menakutkan ya Bapak Ibu. Karena hampir semua penderita gangguan liver itu berakhir dengan sirosis dan hepatoma tadinya. Dan jelas bahwa konsep Karnus melalui produk-produknya AG Sereal dengan rekonstruksi lambung, kemudian dengan menjaga sirkulasi darah. Nah, ini bukti bahwa dengan Al-Ghati itu sirkulasi darahnya membaik dan juga pemberian menu-menu yang sehat, banyak serat, kemudian juga energinya juga cukup, maka bisa dipastikan bahwa kasus gangguan liver kecuali peminum alkohol ya atau alkoholik itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah jika kita melihat orang lain itu sehat, bahkan sembuh dari sakitnya. Ya, kalau kita bicara tentang gangguan metabolik yang banyak erat hubungannya dengan efek terhadap gangguan liver, ini bukti yang lebih lagi, yaitu
beberapa penderita diabetes atau sebagai penderita gangguan metabolik juga membaik. Nah, harapannya nanti kalau ada penelitian lebih lanjut, ini nanti kan diteliti lagi livernya mestinya. Dan saya yakin bahwa livernya itu pasti akan semakin baik ya. Ya, ini dengan bantuan robot Karnus yang mengikuti program PSDK ataupun P3D, itu kesehatannya membaik. Kesimpulannya Bapak Ibu bahwa yang pertama, organ liver adalah organ penting karena merupakan organ yang bertugas men-screening berbagai asupan yang masuk ke tubuh melalui pencernaan sebelum diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, organ liver selain mudah beregenerasi, yaitu 8 sampai 15 hari dia bisa beregenerasi tadi ya. Namun sayangnya organ liver ini meskipun bisa beregenerasi kemudian dia terkena virus misalnya, dia mudah rusak. Itu kenapa? Karena dampak dari sistem imun yang melawan virus tadi. Atau mungkin ini boleh disebut dengan akibat badai sitokin ya. Kemudian yang ketiga, organ liver mempunyai fungsi lain yang sangat banyak. Kemudian yang keempat, organ liver itu rusak karena virus, karena gangguan metabolik, dan karena kebiasaan minum alkohol. Yang kelima, pengobatan gangguan liver dengan obat tidak bisa menyembuhkan karena masalahnya adalah masalah gangguan sistem ya. Kemudian lecithin dan obat herbal jamu, maaf, lecithin dan herbal jamu saat ini merupakan obat yang populer untuk pengobatan gangguan liver. Yang ketujuh, kesimpulannya, hampir semua kasus hepatitis B, C, D, E, dan fatty liver berakhir dengan sirosis dan hepatoma ya, khusus yang untuk hepatitis. Kemudian fatty liver tidak bisa disembuhkan dengan obat. Kemudian kesembilan, obat yang mempunyai sifat toksik itu jadi gini, obat itu mempunyai sifat toksik. Jadi maksudnya mengobati, tapi justru kalau sakit liver dikasih obat-obatan yang sembarang gitu ya, yang sifat toksiknya kuat, itu justru akan memperberat kerja liver. Kenapa? Karena liver tadi dia tugasnya memilah racun tadi lah. Kalau racunnya yang dimasukkan tambah banyak ya, tambah kedodoran nanti livernya. Kemudian yang ke-10 konsep Karnus itu bisa mengatasi gangguan metabolik termasuk fatty liver. Yang ke-11 konsep Karnus seperti diketahui itu menyempurnakan semua sistem tubuh. Dan sistem tubuh itu adalah solusi yang terbaik ya. Dari sini bahwa sistem tubuh memberikan harapan yang sangat besar untuk melakukan perbaikan gangguan fatty liver lebih optimal. Seperti itu Bapak Ibu penyampaian kami sederhana, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dan menambah wawasan kita semua dalam menjaga kesehatan. Terima kasih penyampaian kami, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Dr. Iswan. Baik Pak Sabto, terima kasih tadi penyampaiannya. Wah, tadi ya sudah disampaikan ternyata memang liver ini memiliki fungsi yang vital sekali ya bagi metabolisme tubuh kita. Jadi kalau kita memang tidak sayang liver, maka juga taruhannya maka metabolisme kita juga bisa terganggu tentunya. Luar biasa tadi fungsinya bermacam-macam dan juga faktor resiko untuk terjadinya gangguan juga tentunya macam-macam tadi gangguannya. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Baik, ini apakah saudara sahabat kardus semua sudah ada yang mau bertanya? Silakan saya berikan kesempatan ya. Ada yang mau bertanya? Saya Silakan mau mau tanya, Pak Oh, siapa Dokter. ini? Siapa nih? Siapa? Oh, Pak Yogi. Silakan. Ini, Pak Yogi, tadi saya silakan, lihat, Pak Yogi. ini kan, tadi saya lihat tuh pertanyaan saya tentang sel liver itu, makannya itu kan berarti setelah keluar dari lambung itu kan biasanya masuk ke kan distribusi makanan itu lewat darah tuh, ya. Ya. Kemudian dari lambung harus melalui liver dulu, baru ke usus halus, baru ke darah. Nah, pertanyaan saya nih, sel liver ini makannya itu terakhir atau di awal setelah keluar dari lambung ya?
Karena kan asam lemaknya juga nggak bisa baru dipecah di darah. Oke, oke. Ini jadi itu tuh maksud saya tuh saya agak bingung itu kan liver itu jadi sebelum usus halus masuk ke liver dulu, sementara transport makanan lewat darah. Nah, darahnya dari liver ini apa ke liver ini yang udah ada transport makanannya atau belum? Jadi sel-sel karena untuk pembentukan sel itu harus ada energi, itu harus ada apa makanan sel. Nah, makanan sel liver ini dari transport darah yang dia masukkan apa dari transport makanan yang udah di usus halus atau sebelum usus halus dia udah makan. Itu aja sih. Iya, bagus. Lagi bingung ini Pak Sabto ini masuk sel-sel liver ini eh, mekanisme mendapatkan nutrisinya ini bagaimana gitu lah ya. Maksudnya mungkin Ya, bisa dijelaskan ini Pak Sabto, silakan. Baik. Sering disinggung oleh Pak Iwan ya Pak Yogi bahwa liver itu makanannya glukosa. Makanya oke. di beberapa pembahasan tentang kebiasaan makan buah, ternyata begitu kita dalami masalah metabolisme di liver, jadi kalau kita bangun tidur makan buah itu tidak baik. Kenapa? Karena liver itu makannya glukosa, sedangkan di buah itu fruktosa. Jadi kalau Hmm. misalnya kita belum kena glukosa, langsung makan fruktosa, liver itu belum kerja, sudah belum makan sudah disuruh kerja. Kenapa? Hmm. Karena dia harus merubah dulu fruktosa jadi glukosa, baru bisa dia makan, baru dia kerja. Kasihan Hmm. dia gitu. Makanya ada beberapa kasus anak-anak kecil ya biasanya. Kalau orang tuanya nggak paham, anak-anak kecil itu nggak boleh makan gula, takut diabetes misalnya. Hanya boleh makan buah. Perhatikan aja, pasti livernya bengkak. SGPT, SGOT-nya tinggi. Bisa SGPT, SGOT itu angka normalnya kan di bawah 30 ya. Itu bisa sampai 50, kadang-kadang bahkan ada yang sampai iktirus, sampai kuning ya. Jadi kenapa tadi kami sampaikan itu jadi fungsinya bukan ini Pak Yogi, bahwa karena fungsi liver tadi men-screening, jadi semua unsur yang lewat dari usus halus itu pasti semuanya masuk ke portal hepatik. Kita gambarkannya kayak perumahan ya, perumahan yang satu pintu itu. Jadi satpamnya liver itu ya satu pintu itu liver. Kenapa begitu dia masuk pasti lewat situ dulu. Baru nanti dipilah-pilah, yang beracun akan dibuang, yang tidak beracun silahkan beredar ke seluruh tubuh gitu ceritanya. Nah, dari sinilah bahwa beruntung ya kita eh, kalau kita minum obat, misalnya paracetamol ya, paracetamol itu toksik loh sebenarnya. Tapi karena sifat khasiatnya itu bisa eh, membuat sakit kepala itu hilang, nyerinya hilang, itu akhirnya tetap bisa diterima tubuh. Tapi sebelum dia diedarkan ke seluruh tubuh itu pasti akan di metabolisme dulu istilahnya. Jadi dia akan di screening dulu, ada beberapa mungkin senyawa-senyawa kimia itu sama dia dipilah-pilah dulu. Makanya kalau eh, minum paracetamol itu harus dibatasi. Kalau enggak nanti livernya bisa kena. Efek sampingnya paracetamol itu baru paracetamol, belum lagi obat-obat yang lain. Nah dari sinilah kita juga mengingatkan kembali bahwa kalau kita bicara tentang pengobatan herbal, ingat carilah pengobatan herbal yang racunnya sedikit. Ya kalau kita mengenal konsep Karnus ya sudah tepat. Kenapa? Karena di konsep Karnus yang dikonsumsi itu makanan. Jadi sifat sifat racunnya adalah yang paling ringan, paling sedikit. Ya gitu Pak Yogi, bisa dipahami. Ya, ya, paham Pak Sabto. Berarti memang dari awal udah makan gula ya Pak Sabto. Iya, gula dulu, tapi jangan banyak-banyak. Oke. Siap, 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 siap. Iya. Mengerti. Tadi saya agak bingung aja tadi lihat gambar tadi. Oh, Ternyata sebelum ke usus halus saya pikir dari lambung langsung ke usus halus. Ternyata difilter dulu sama liver, dia yang memisahkan mana yang harus disekresi, mana yang harus jadikan nutrisi ya Mas Sabto. ya. Memang ada beberapa yang langsung ya, kayak glukosa misalnya. Begitu dirubah oleh lambung ya, karbohidrat oleh lambung jadi glukosa, itu ada yang langsung naik ke otak.
Karena otak Hmm. itu VIP ya, dia jalur khusus dia. Bisa langsung, nggak lewat situ. Kadang-kadang lewat ini ya, apa membran di bawah lidah pun masuk dia. Itu jalur-jalur ke organ penting, jadi seperti itu. Tapi sebagian besar adalah difilter dulu di liver, di screening dulu gitu. Siap, siap. Ya, Mengerti. Terima baik, kasih. makasih. Ya, baik. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Yogi. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Aris Arianto ya. Saya bacakan saja. Jadi saya mau tanya Pak Sabto, ini ada pasien diabetes komplikasi liver. Nah, pertanyaannya bagaimana pengobatan berbasis nutrisi Karnus? Silakan ini Pak Sabto. Ya, baik, Pak Aris, makasih Pak. Jadi diabetes komplikasi ke liver, berarti dia masuk NASH tadi ya, non-alcoholic steatohepatitis atau NALD ya, non-alcoholic liver disease ya. Memang pada posisi diabetes, otomatis sirkulasi pembuluh darah, sirkulasi pasokan darah ke semua organ itu kurang baik ya, karena darahnya lebih kental ya kalau gula darah tinggi. Kemudian akibat pasokan darah atau debit darah ya kalau di dalam robot Karnus, kalau debit darahnya itu kurang, liver itu pasti akan terganggu. Karena liver itu dia memerlukan debit darah yang besar untuk menjalankan fungsinya yang banyak tadi. Jadi pada penderita diabetes, otomatis livernya terganggu dari satu hal itu. Tapi ada lagi gangguan dari yang lain. Kalau orang kena diabetes karena sel itu nggak mendapatkan gula, liver terpaksa melakukan job description di luar jobnya yang semestinya, yaitu menghasilkan gula hati. Nah, dari situlah liver terganggu. Oke, yang jelas bahwa kalau liver terganggu, sel-sel pada liver itu tidak mendapatkan nutrisinya dengan baik. Nah, dari sini kita bisa membayangkan kira-kira liver ini bagaimana. Kalau tadi ada gambar ya, nanti akan saya bagi ya PDF-nya. Jadi apakah dia baru fatty liver atau sudah mengalami cirrhosis? Nah, kalau sudah mengalami cirrhosis ini yang agak berat. Kemungkinan kita berharap ya ada keajaiban. Mudah-mudahan cirrhosisnya itu nggak dominan semua, nggak total gitu. Masih ada sepertiga dari liver itu yang masih normal. Kemungkinan bisa kita pacu dengan nutrisi Karnus yang fokusnya adalah di perbaikan pencernaan, rekonstruksi lambung, kemudian sirkulasi darah yang diperbaiki, plus pembangkitan energi, itu masih ada harapan. Tapi kalau misalnya secara teoritis ya, lebih lebih dari pokoknya hanya kurang dari sepertiga dari liver yang masih baik, itu mengharapannya tipis ya, seperti itu. Tapi kita tetap positif ya bahwa yang penting kita ikhtiarkan. Kalau dikunci 6 pilar konsep Karnus tadi kan ada ini ya, kuantum tadi ya. Dengan doa yang kuat, kemungkinan masih bisa harapan. Karena kita yakin dan percaya sebagai orang beriman, mujizat itu bisa saja terjadi. Jadi secara konsep Karnus sudah benar, tinggal harapannya mudah-mudahan liver itu masih bisa mengejar ya untuk melakukan regenerasi. Karena liver itu sebenarnya suatu organ yang mudah mengalami regenerasi ya. Ya, seperti itu. Terus kan mungkin mau nambahin. Ya, ya, saya kira cukup ya. Pak Yoni, Pak Sabto tadi ya, sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Aris Arianto ya, tentang menerapkan konsep Karnus. Ini ada pertanyaan lain lagi nih, Pak Sabto, masih banyak nih, makanya ini langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Pak BK, body kalibrasi. Ya, ini beliau bertanya, apa beda uji HbSAg dan HbCAg dalam tes hepatitis B? Nah, silakan Pak Sabto. Beda ya, Pak. Jadi HBsAg itu memang dia sudah jelas-jelas virusnya. Jadi yang lebih banyak itu HBsAg aja. Saya share lagi. Di sini ada tadi tidak sempat saya baca.
Jadi di halaman pertama tadi sebenarnya aneh karena tulisannya banyak, takut saya kelamaan kalau dibaca ya. Kita mau ngafalin juga nggak sulit ya kalau mau ngafalin. Jadi bedanya di sini tes. Ya, jadi kalau eh, lapisan luar virus ini terdiri dari antigen yang disebut HBsAg. HBsAg itu antigen membungkus bagian dalam virus yang disebut partikel inti. Jadi kalau HBsAg itu partikel intinya, tapi kalau HBcAg adalah suatu antigen hepatitis B core antigen dalam serum tidak dapat dideteksi karena hanya ada dalam partikel inti yang selalu diliputi oleh antigen permukaan. Terus ada lagi antigen E atau HBeAg. Itu merupakan protein yang larut. Oleh karena itu dalam serum yang banyak mengandung virus B utuh, HBeAg akan positif. Nah, di sini kan ada kekurangan-kekurangannya. Kalau kalau baru virusnya baru eh, banyak atau utuh itu baru kedetek ini. Tapi kalau yang HBsAg itu begitu muncul antigen aja langsung kedetek. Kalau yang HBcAg juga berbeda. Jadi HBsAg ini yang paling cepat ya dan lebih lebih akurat sepertinya ya. Ya ini bisa difoto Pak BK silahkan. Boleh tanya langsung. Silakan. Boleh, silakan, silakan, Pak. Iya, iya. Oke, ini saya menanggapi tentang HBsAg dan HBcAg. Ini saya kan juga belajar dari beberapa keilmuan bahwa sebenarnya salah besar ketika kita mendiagnosa hepatitis B dengan HBsAg. Iya, Karena yang benar adalah HBcAg. Nah, kenapa? Ketika kita mendeteksi dengan HBsAg, hepatitis B surface antigen, itu hanya kulit virus kosong, iya. bukan yang aktif. Dan itu tidak menular atau tidak membuat sakit manusia. Sehingga, ini nanti tolong dibenarkan ya kalau salah ya. Sehingga kalau yang HBV, hepatitis B virus yang utuh, itu yang menular ke manusia, itu harusnya yang paling tepat mendeteksinya dengan protein HBV, yaitu pada HBcAg, hepatitis B core antigen, yaitu dengan PCR. Kenapa Iya. selama ini mendeteksinya dengan HBsAg ini ada kecenderungan, karena kalau hepatitis itu kan akhirnya pakai antivirus sama vaksin kan. Iya. Nah, sehingga ini pretendensi bahwa memang sengaja dihembuskan dengan HBsAg ya karena memang harus virus sama vaksin tadi. Tapi itu salah. Yang benar dengan HBcAg karena itu tadi kalau hanya HBsAg itu pasti banyak, lebih banyak HBsAg dibanding dengan hasil dengan HBcAg. Tetapi yang lebih valid dengan HBcAg. Kalau HBsAg ketika muncul itu sebenarnya tidak menggambarkan hepatitis B yang sesungguhnya. Nah, sehingga orang akhirnya divaksin sama antivirus. Begitu masuk vaksin sama antivirus, ya sudah, malah tambah kesehatannya tidak baik. Sebenarnya itu. Ya, ya, ya. Ini saya belajar dari virologi, imunologi, dari apa Berarti yang berarti ini kontroversial vaksin kayaknya itu. ada settingan ya, Pak Bambang Iya, ya. Pak. Jadi settingan itu ada di hepatitis B sama di HIV, Pak. Ya, ya, ya. Selama ini kayak misalnya ibu-ibu hamil itu kan yang disasar untuk dites Nah, hepatitis sama dites HIV. HPV atau HIV? Sorry, HIV. Oh ya, ya, baik. HIV kan standarnya ibu-ibu hamil di puskesmas itu kan dites dua itu, Pak. Hmm, Nah, dites dua itu. Nah, begitu muncul itu, nah ngetesnya kalau dites HBsAg sama tes HIV.
Jika reaktif positif baik HBsAg maupun HIV, sudah itu diumumkan di lingkungannya, kemudian dikucilkan, lalu diminta minum obat ARS seumur hidup. Akhirnya tambah masalah. Iya, iya. Itu. Baik, baik. Ya. Apa itu Kak Dura? Ya, Mbak Vika, makasih. Saya tadi memang di sini tidak begitu saya pelajari dan kita masih ikut arus ya. Itulah pentingnya Ya, kita saling mengasah pedang ini. Terima kasih sekali Pak Bambang. Nanti akan ya. Cuman itu dijawab. masih sampai saat ini masih diterapkan, sehingga Yon Sewu, kalau kita melihat dari pandangan itu sebenarnya itu suatu kejahatan kemanusiaan dari sisi kesehatan, jahat sekali gitu. Iya. Hewannya nanti kita bahas lebih lanjut. Iya, Sampai nanti aja. kalau ada Pak Ewan ini bisa kita tanyakan lagi ini. Kan lebih seru nih. Ya seru ya. Ya, 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 ya. Oke ya. lanjut Pak. Terima kasih. Ya, Monggo itu Dr. Iswan. itu ya memang memang itu ya kalau misalnya pemeriksaan HBS AG sama HBCAG ya, HBCAG. Kalau memang secara medis untuk pemeriksaan HBS AG itu kan berarti kan menunjukkan bahwa terdapat suatu proses infeksi ya, proses infeksi oleh HBS oleh virus hepatitis B ya. Betul. Oh, jadi itu untuk sebenarnya kalau virus hepatitis B itu ada dua kemungkinan juga, jadi bisa sembuh secara total dan juga bisa menjadi suatu hal yang terjadi kronisitas. Betul. Jadi memang secara dulu bahkan untuk kejadian hepatitis itu tidak ada terapi definitif ya. Antivirus pun itu ada yang menggunakan atau tidak antivirus itu. Jadi nah, jadi tinggal memperbaiki kondisi umumnya. Virus apapun, hanya kalau misalnya itu kalau virus hepatitis A itu bisa fully recovery ya, jadi artinya bisa sembuh 100%. Tapi kalau virus hepatitis B itu bisa terjadi uh, kronisitas. Itu yang dikhawatirkan di sini ya. Akhirnya muncul bagaimana caranya supaya itu bisa mencegah terjadinya kondisi seperti itu. Jadi ini hanyalah masalah bagaimana untuk itu mendeteksi. Tapi pada umumnya untuk mendeteksi itu virus terjadi secara akut maupun virus kronis maupun itu kondisi, kalau kita tahu itu kondisi carrier ya, bahwa sudah terjadi suatu membawa ya virus itu biasanya memang pemeriksaannya HBsAg ya itu. Jadi memang kalau misalnya Tapi artinya ketika HBsAg itu seharusnya belum harus itu masih virus kosong, artinya itu tidak membahayakan sehingga tidak perlu dengan vaksin sama antivirus tadi. Itu hal yang senada Pak Dokter, bahwa ya ketika HIV dites akhirnya masuk ARS, begitu masuk ARS jadi sebenarnya konsep AIDS itu HIV plus ARS itu nantinya ketemunya AIDS. Harusnya AIDS itu nggak perlu terjadi ketika kita tidak dipaksa untuk minum obat-obatan ARS itu yang tambah melemahkan sistem imun tubuh. Nah, itu kadang industri farmasi itu dalam tanda kutip ya ini perdebatan ya, berbuat kejahatan itu di hal-hal cara mendeteksi sehingga memasukkan obat yang memang seharusnya tidak di situ. Tapi ini harusnya nggak dibahas di sini. ya Ya, jadi nanti kita pelajari lagi. kalau misalnya apakah infeksius atau tidak ya jelasnya kita selalu itu ya kita asas bahwa apabila sudah terjadi kondisi terdeteksi infeksi itu berarti kita juga harus memang mewaspadai bahwa itu selalu infeksius karena eh, kalau terjadi infeksi apalagi infeksi hepatitis B tentunya yang dikhawatirkan kan terjadi kronisitas tadi itu.
Oke, infeksi hepatitis B ya. Kalau misalnya itu ya hepatitis A gitu, misalnya masih bisa fully recovery seperti tadi ya. Apalagi sekarang ini hepatitis sudah banyak ya. Selain hepatitis B juga ada hepatitis C dan juga yang tentunya memiliki potensi atau faktor resiko terjadi keganasan di kemudian hari, terjadinya sirosis maupun itu ya terjadi hepatoma, itu juga salah satunya juga diawali oleh kondisi ini yang tidak tertangani dan menjadi suatu hal yang terjadi kronisitas, itu yang memang harus dilakukan kehati-hatian tentunya. Nah, itu terjadinya ada uh, vaksin dan sebagainya memang banyak ya, pro kontra juga, tetapi itu sebagai usaha untuk kehati-hatian kita dalam menangani kondisi ini, karena pada dasarnya virus itu kan self-limiting ya, self-limiting disease. Kalau misalnya imunitas tubuh kita itu mampu untuk menanganinya. Makanya dulu itu terjadi pro kontra apakah sudah bisa diberikan bahkan antivirus atau tidak. Itu ada yang memberikan atau dan ada yang tidak. Nah, itu seiring dengan waktu adanya muncul vaksinasi dan sebagainya. Nah, itu juga masih dalam hal pro dan kontra tentunya. Tapi kalau di dalam suatu proses kehati-hatian, tentunya mungkin bisa diterapkan. Nah, tentu kembali kepada kita semua. Itu kajian untuk itu masih berlangsung, seperti yang tadi Pak BK juga tadi bahwa ada suatu hal yang dimasukkan, yaitu memang mungkin masih dikaji lagi secara mendalam. Silahkan ya, Pak BK. Terima kasih atas masukannya. Mungkin bisa menjadi masukan bagi kita semua untuk lebih mawas ya. Lebih menjadi masukan bagi kita untuk lebih tepat dalam menentukan apa yang kita lakukan apabila kita terjangkit ya, kondisi ini. Atau melihat kondisi ini terjangkit pada lingkungan sekitar kita tentunya. Sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Terima kasih Pak BK ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Emi, Pak Sabto, dari Bu Emi Hardiwi Harja. Beliau bertanya, Pak Sabto, bedanya gula hati dengan glikogen. Nah, apa ini Pak Sabto ini? Silakan diberikan masukan Pak Sabto. Ya, kalau glikogen itu kan dari gula, kemudian gula itu eh, terutama dirubah menjadi gula 6 fosfat, kemudian asam pirofat jadi asetil CoA, yaitu kalau gula ya. Kemudian selain itu gula itu akan dirubah juga oleh enzim di hati, itu dirubah menjadi glikogen. Nah, glikogen itu memang dia gula hati juga, tapi dari glikogen atau glikogenolisis. Biasanya glikogen itu lebih banyak disimpan dalam sel otot ya, kalau nggak salah ya dokter ya. Kalau Ya, gula hati itu adalah dia eh, sebenarnya ya bisa jadi gula hati dua-duanya, tapi kalau yang gluconeogenesis itu dia bukan dari gula, tapi dia dari lemak. Lemak dirubah menjadi keton dan jadi ini ya, jadi glukosa juga ya dokter ya. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Dokter Iswan mau menambahkan. iya. Saya juga ini maksudnya istilah gula hati ini. Ah, maksudnya gula hati ini. Jadi, Sebenarnya lebih pasnya ya antara glikogenolisis dan gluconeogenesis. Ya dua-duanya gula hati sebenarnya. ini maksudnya istilah gula hati sendiri ya. Kalau proses eh, glikogenesis itu pembentukan glikogen. Nah, itu kan Glikogenesis. iya, glikogen. Kalau eh, lisis, ya lisis itu berarti penguraian glikogen Ya, untuk katabolis. untuk digunakan sebagai glukosa tentunya apabila tubuh kita kekurangan glukosa. Nah, pada saat itu sudah terjadi, nah, akhirnya tubuh kita masih memerlukan glukosa, baru kemudian memicu terjadinya reaksi gluconeogenesis pada liver itu untuk bisa membuat glukosa dari sumber gliserol dan juga mungkin asam amino ya Pak Sabto ya, tentunya dengan
bonus tambahan terbentuknya keton ya, ya keton bodies ya, Iya. ya aseton, Mungkin ini tambahan untuk Bu Emi. Jadi aseton. Hmm. beda gula hati dengan glikogen. Jadi gula hati itu bisa dari glikogenolisis atau dari gluconeogenesis. Tapi kalau glikogen itu adalah sel otot yang belum diurai. Ini masih utuh, belum dilakukan lisis. Cadangan itu, Ya, cadangan cadangan glukosa pada otot. energi ini. Hmm. Ya, kalau yang Gitu. gula hati itu berarti gula yang sudah dikeluarkan, sudah siap mau dijadikan energi. Ya, ya. Jadi memang istilah gula hati ya mungkin apa eh, glukosa yang dihasilkan oleh proses di dalam liver mungkin maksudnya gitu Pak Sabto ya, gitu ya. Iya, Oh gitu ya. Nah, itu tadi sudah jadi dijelaskan semakin oleh dalam kita. Terima kasih Bu Pak Emi. Kita Sabto nggak ya. berpikir sampai ke situ. Ya, oke. Semoga bisa memberikan jawaban kepada Bu Emi. Nah, ini rupanya sudah habis ini pertanyaannya Pak Sabto pas ini ya, pukul 9. Nah, ini sahabat-sahabat Kanus yang ada di Indonesia Timur sudah pukul 11 malam ini Pak Sabto. Ya, baik sahabat Kanus semua, demikian pembahasan tentang liver ya, permasalahannya dan juga bagaimana solusi penanganannya, terutama dengan pendekatan dan penerapan konsep Karnus tentunya. Semoga dengan pemahaman ya dari penerangan yang sudah tadi diberikan oleh Pak Sabto memberikan kita wawasan untuk bisa lebih menyayangi liver kita ya. Nah, itu karena ada gerakan itu. Dulu itu Pak Sabto selalu ngajarin saya, kalau sayang liver jangan lupa sarapan. Wah, itu gerakannya ibu gitu. Waduh, kalau sayang liver jangan lupa sarapan. Nah, itu mungkin dengan berkaitan dengan penerapan konsep Karnus ya, tentu dengan mengadopsi gaya hidup sehat, tentunya organ-organ kita juga akan sehat. Bukan hanya liver, tapi semua organ-organ tubuh kita tentunya. Baik, sahabat Karnus semua, terima kasih sudah bergabung dengan Health Talk ya, konsep Karnus. Tapi jangan lupa ya untuk selalu bergabung dengan Health Talk edisi berikutnya karena kami juga akan mengangkat tema-tema yang related dengan masalah-masalah kesehatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Health Talk akan kami adakan setiap hari Senin, ya, seperti ini tadi, mulai jam 7.30 malam sampai jam 21. Kemudian hari Rabu pada pukul 19.30 sama, ya. Tapi juga akan related nanti kalau misalnya ada rencana apa kegiatan ataupun agenda ataupun misalnya Dokter Edi juga misalnya ada pasien, mungkin kita juga akan sesuaikan ya jadwalnya. Ya, jangan khawatir, nanti tetap kita adakan, tapi ada penyesuaian jadwal. Dan juga Health Talk yang kami adakan pada setiap Sabtu pagi jam 9 sampai jam 11 pagi tentunya. Si Health Talk kali ini semoga bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua. Tentu sebaik apapun ilmu yang disampaikan oleh Pak Sabto tadi tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan oleh kita. Ya. Dengan ilmu tadi, semoga kita semakin yakin dan mantap untuk bisa menerapkan konsep Karnus dalam kehidupan kita sehari-hari dan mendapatkan manfaat besarnya. Tentu saja bukan hanya untuk diri kita, tapi juga buat keluarga dan juga buat sesama. Saya Iswan Garnusi dari tim Health Talk. Mohon izin undur diri.